Imam An-Nasai dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam bidang hadis yang menghasilkan banyak karya monumental. Karya-karya beliau tidak hanya menunjukkan keluasan ilmunya dalam bidang hadis, tetapi juga dalam menyeleksi, menyusun, dan menyajikan hadis-hadis Nabi secara sistematika. Kitab-kitab ini disusun berdasarkan pandangan mazhab fikih mazhab fikih Syafi'i. Di antaranya adalah As-Sunan Al-Kubra, Al-Kuna, At-Tafsir, dan Al-Igrab, dan lain-lain. Ada pula karyanya yang paling terkenal yaitu Sunan Al-Nasai. Sebelum disebut Sunan Al-Nasai, kitab ini dikenal dengan Al-Sunan Al-Kubra yang berisi hadis sahih dan hadis hasan. Ujian dari para ulama dan muridnya. Imam Al-Nasai sangat teliti dalam menyeleksi hadis-hadis yang termuat dalam kitabnya. Oleh karena itu, para ulama memberi komentar dan pujian terhadapnya. Di antaranya adalah Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah berkata, Abu Abdurrahman An-Nasai adalah seorang imam di zamannya, lebih unggul dari rekan-rekannya dan para cendekiawan di masanya. Ia mengembara ke berbagai negeri untuk mempelajari hadis dan bertemu dengan para ulama ahli hadis yang tajam pemahamannya. Imam Az-Zahabi berkata, ia lebih hafal hadis daripada Imam Muslim. Ibnu Adi meriwayatkan dari Mansur Al-Faqih dari At-Tahawi berkata, Abu Abdurrahman An-Nasai adalah seorang imam dari para imam kaum muslimin. Al-Hafiz Abu Abdurrahman An-Naisaburi berkata, beliau adalah imam dalam ilmu hadis tanpa ada keraguan. Abu Al-Hasan Ad-Darqutni berkata, beliau lebih unggul daripada siapapun dalam ilmu hadis di zamannya, paling paham memilah antara riwayat sahih dan lemah, serta paling memahami perawi hadis. Al-Hakim berkata, penjelasan An-Nasai tentang fikih hadis sangat banyak. Siapa saja yang membaca As-Sunan pasti akan terkagum dengan cara penuturannya. Abu Ali An-Naisaburi berkata, beliau adalah imam dalam bidang hadis dan tidak ada perselisihan tentang hal ini. Oke, yang ke-8 itu ada Abu Bakar Al-Haddad Asy-Syafi'i, yaitu aku ridho menjadikan beliau sebagai hujjah antara aku dan Allah. Yang ke-9 itu ada Mansur bin Ismail dan At-Tahawi, yaitu beliau adalah salah seorang imam kaum muslimin. Yang ke-10 itu ada Abu Sa'id bin Yunus, yaitu beliau adalah seorang imam dalam hadis siqoh, sabat, habis itu hafiz. Yang ke-11 itu ada Al-Qasim Al-Muntaharis, yaitu beliau adalah seorang imam dan layak disebut sebagai imam. Dan ke-12 itu ada Ad-Daraqutni, yaitu Abdurrahman lebih didahulukan dari semua ulama hadis yang disebut pada masanya. Yang ke-13 itu ada Al-Khalili, yaitu beliau adalah seorang hafiz yang kapabel, diridhoi para hafiz. Ulama sepakat atas kekuatan hafalan, ketekunan, dan keabsahan dalam ilmu wat ta'adil. Yang ke-14 itu ada Ibnu Nuqtah, yaitu beliau adalah seorang imam dalam bidang hadis. Yang terakhir itu ada Al-Mizi, beliau adalah seorang imam yang menonjol termasuk para hafiz termuka dan tokoh-tokoh yang besar dan terkenal. Yang C dikritik oleh Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi, pengarang kitab Al-Mawdu'at atau hadis-hadis palsu, mengatakan dalam kitab Al-Mawdu'at menyatakan bahwa tidak semua hadis dalam Sunan As-Sughra berkualitas sahih. Bahkan ia menemukan sekitar 10 hadis yang ia anggap sebagai maudhu atau palsu. Hal ini menimbulkan kritik terhadap kredibilitas kitab tersebut. Namun, penilaian Ibnu Al-Jauzi ini dianggap subjektif karena setiap ulama memiliki kaidah tersendiri dalam menilai hadis. Imam An-Nasai memiliki standar dan metodologi sendiri dalam menetapkan hadis sahih yang berbeda dengan Ibnu Al-Jauzi. Kritik dari Ibnu Al-Jauzi kemudian dibantah oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti yang menyatakan bahwa memang terdapat hadis sahih, hasan, dan dhaif dalam Sunan An-Nasai, tetapi hadis dhaif jumlahnya sedikit dan tidak ada yang maudhu. Muhammad Abu Syahbah menambahkan
bahwa pendapat yang menyatakan seluruh hadis dalam Sunan An-Nasai adalah sahih kurang didukung oleh penelitian mendalam, kecuali jika yang dimaksud adalah bahwa mayoritas hadisnya memang sahih. Yang terakhir ada kesimpulan. Imam An-Nasai adalah salah satu tokoh besar dalam bidang hadis yang lahir pada tahun abad 3 Hijriah, yaitu tepatnya pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa di wilayah Khurasan. Ketekunan dan kegigihan dalam menuntut ilmu itu menjadikannya sebagai ulama hadis yang diakui otoritas dan keilmuannya oleh para ulama besar dari berbagai generasi. Perjalanan ilmiahnya yang luas dan kedalaman ilmunya menghasilkan berbagai karya yang monumental. Yang paling terkenal adalah Sunan An-Nasai yang dikenal juga sebagai As-Sunan As-Sughra. Kitab Sunan An-Nasai disusun berdasarkan permintaan untuk menyeleksi hadis-hadis sahih dari kitab sebelumnya, yaitu As-Sunan Al-Kubra, dan diakui oleh mayoritas ulama sebagai salah satu dari 6 kitab hadis utama, yaitu kutub as-sittah dalam Islam. Imam An-Nasai juga memiliki berbagai jumlah karya lain yang penting dalam bidang hadis, fikih, dan ilmu rijal. Meskipun mendapatkan pujian yang luas dari ulama atas ketajaman analisis dan ketelitian ilmunya, Imam An-Nasai tidak luput dari kritik, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi. Namun, kritik tersebut dibantah dan dijelaskan oleh ulama lainnya, yaitu Imam Al-Suyuti dan Muhammad Abu Syahbah, yang menilai bahwa meski tidak semuanya hadis dalam Sunan Al-Nasai yang sahih, dan tidak ada hadis yang benar-benar maudhu atau palsu dalam kitab tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Imam An-Nasai adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia hadis, dan karyanya yang tetap menjadi runtunan penting dalam studi Islam yang hingga hari ini. Keilmuannya, ketekunannya, dan kontribusinya dalam menjaga otentisitasi hadis itu menjadikannya sebagai teladan yang layak untuk menjadi panutan oleh berbagai generasi umat Islam.